Halo semua, kita dari perwakilan ngolah politik #mahasiswa talks ingin membahas dan mendiskusikan satu topik yang cukup menarik untuk dibahas, yaitu generasi sandwich. Nah, sebelum kita mulai, kita mau kenalan dulu nih. Saya Rima Aulia, terus di samping saya ada teman saya, Siva Putri. Gue Siva Putri. Terus ada teman saya, Raihan Noval Hakim. Halo semua, gue Raihan Noval. Teman saya Hafsah. Halo semua, gue Hafsah. Terus ada dari UPN Veteran Jogja nih, yaitu Jadid. Halo semua, dengan Jadid di sini. Terakhir ada teman kita Risto. Halo semuanya, nama gue Risto. Oke, sebelum kita mulai, gue mau kasih awalan dulu kali ya, mau ngasih gambaran dikit mengenai generasi sandwich itu apa ya. Jujur, aku juga baru tahu tentang ini dan menurut aku ini menarik banget buat dibahas. Oke, sedikit gambaran, generasi sandwich itu generasi sebuah istilah yang menggambarkan posisi finansial seseorang yang terhimpit di antara tiga generasi, yaitu generasi atas, tengah, bawah. Nah, generasi atas itu generasinya orang tua. Terus yang tengah itu generasi kita sendiri, dan generasi bawah itu anak-anak kita atau cucu jika kita punya. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Dorothy A. Miller pada tahun 1981 dalam bukunya The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging, yang berisikan seseorang yang merasa dirinya berada dalam posisi ini biasanya rentan menghadapi stres karena selain menjadi tulang punggung orang tua, ia juga harus menghidupi diri mereka sendiri dan juga keluarga mereka sendiri, yaitu anak-anak mereka bagi yang udah menikah. Secara kasarnya, kamu berada di posisi ini, mau tidak mau harus menghidupi dua generasi dari sisi finansial, terlepas dari kondisi kamu sendiri. Kamu juga harus memikirkan solusi keuangan untuk dua generasi lainnya. Waduh, rada rumit banget ya. Oke, aku juga mau tahu nih pendapat teman-teman di sini mengenai generasi sandwich ini. Jadi, apa sih generasi sandwich ini menurut kalian? Nah, aku mau tahu dari Hafsah dulu nih. Coba, kira-kira menurut kamu tuh generasi sandwich itu kayak apa sih? Oke. Menurut saya sih kalau sandwich generation itu kayak sebuah istilah yang menggambarkan kondisi finansial seseorang yang terhimpit oleh generasi di atasnya, terus generasi di bawahnya juga. Pokoknya kalau kayak sandwich lah ya, kayak itu tuh ada di tengahnya, sedangkan ada orang tua lu yang lebih tua di atas dan generasi di bawah lu juga. Jadi menurut gue kalau sandwich generation itu seseorang yang harus menopang 3 generasi sekaligus, atas, bawah, sama mereka sendiri. Itu sih sama pengertiannya menurut gue. Oke, makasih Hafsah. Nah, sebelum aku simpulin, aku mau tahu dari Syifa dulu deh, menurut kamu generasi sandwich itu apa? Oke, kalau menurut gue sendiri itu generation sandwich itu generasi yang udah punya keluarga baru, tapi dia dari awal itu udah diberikan tanggung jawab yang terikat dari keluarga lamanya. Kayak misalnya dari sebelum dia menikah nih, dia sama orang tuanya tuh udah dikasih warning kayak jangan lupa loh kamu masih punya, kayak gitu sih. Oke, makasih sih Pak. Terakhir deh satu lagi, aku mau nanya temen aku nih, Risto. Coba menurut kamu generasi sandwich itu apa? Kalau menurut gue pribadi sih generasi sandwich itu ya dimana kita ini yang berumur tengah-tengah lah ya, yang antara misalnya 30 atau berapa dan udah punya tanggung jawab anak gitu, dan kita tapi tetap merawat orang tua kita atau generasi yang lebih dulu dari kita, generasi di atas kita. Itu sih dari gue. Itu dulu ya, nanti lanjut lagi. Oke, makasih Risto. Oke, rata-rata jawaban dari ketiga teman kita ini sama ya, seperti yang tadi aku udah jelasin. Generasi sandwich itu kayak
roti lapis. Jadi tuh kewajibannya tuh ada lapisannya. Jadi ada lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah. Lapisan atasnya itu orang tua, tengahnya kita sendiri, diri kita sendiri, lapisan bawahnya itu anak-anak kita. Oke, kita udah cukup tahu lah ya generasi sandwich itu apa sih pengertiannya. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama kalian semua. Kira-kira kalian tuh termasuk generasi sandwich gak sih? Nah, pertama aku mau nanya ke Raihan Noval dulu deh. Kalau gue pribadi itu sih enggak ya, enggak termasuk generasi sandwich karena sampai saat ini gue masih ditopang oleh keluarga gue, oleh orang tua gue. Terus juga saat ini juga gue ya belum ada kewajiban untuk inilah menafkahi kedua orang tua gue. Karena gue juga masih mahasiswa, ya kan, masih ya belajar sana sini, belum bekerja. Itu sih dari gue belum bisa dibilang enggak. Oke, makasih Raihan. Langsung gue mau, jadi bingung nih mau gue atau aku. Iya, seenaknya kita aja lah ya. Oke, mau lanjut ke Jadid deh. Mau tahu dong, kamu tuh termasuk sandwich generation gak sih? Untuk sementara aku juga belum termasuk sandwich generation ya, dan harapannya semoga ini berlanjut ke depannya gitu. Sama seperti Rehan, aku juga masih kuliah, orang tua masih menafkahi, dan alhamdulillah juga belum punya anak, dan jangan gitu. Oke, makasih Jadid. Selanjutnya kita langsung ke Siva Putri. Nah, coba Siva jelasin dong, kamu termasuk generasi sandwich gak sih? Menurut kalau gue pribadi alhamdulillahnya enggak ya, karena gue tidak dikasih beban dan tanggung jawab dari orang tua gue sendiri, dan orang tua gue termasuk yang memberikan kebebasan, dan justru orang tua gue mengharuskan gue untuk hidup lebih mandiri dan bertanggung jawab pada diri gue sendiri terlebih dahulu. Oke, makasih sih Pak. Terakhir deh, aku mau Risto nih. Risto masuk ke generasi sandwich kan nih? Kalau gue sendiri sih pribadi mungkin sama ya, sama kebanyakan dari kita masih bareng sama orang tua. Jadi gue sendiri belum bisa dibilang ya belum termasuk di inilah generasi sandwich ini, karena masih ditanggung orang tua juga, belum punya generasi yang di bawah gue juga kan. Udah sih. Oke, benar banget sih kata Risto juga. Nah, berarti kalau bisa kita lihat tuh rata-rata teman-teman kita tuh di sini belum termasuk ke sandwich generation ya, karena kan memang kita juga masih mahasiswa dan kita juga belum punya kewajiban finansial buat anak kita karena kita belum menikah dan kita juga belum punya anak. Tapi yang kulihat sih ada sih orang-orang yang sepantaran kita tuh udah termasuk ke, nggak tahu sih ini masuknya ke sandwich generation apa enggak, karena dia ada yang sepantaran kita tuh udah kerjaan, udah punya penghasilan, dan dia tuh secara menjadi tulang punggung orang tuanya. Jadi mungkin bisa kita masukkan ke generasi sandwich itu. Tapi kebanyakan tuh teman-teman kita yang udah punya penghasilan nih seumuran kita, dia tuh lebih mau menyumbangkan ke orang tuanya, walaupun orang tuanya tuh nggak mau, kayak orang tuanya tuh masih mampu gitu, tapi mereka kayak inisiatif untuk memberikan sedikit hasilnya gitu. Nggak tahu sih itu masuknya ke sandwich generation atau enggak, nanti kita bahas aja lagi, oke? Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan kedua berikutnya kali ya. Jadi sandwich generation ini kan pasti kan adalah faktor penyebabnya kan ya. Nah, aku mau nanya nih, Jadid, menurut kamu nih, apa sih faktor penyebab adanya sandwich generation ini? Oke, mungkin sebelum ke arah situ aku pengen ngasih sedikit ini nih data nih dari BPS nih. Jadi aku sempat browsing dulu kan. BPS tuh ada 77% orang Indonesia yang mereka adalah sandwich generation gitu. Itu kan tinggi banget gitu ya. Berarti emang kita tuh punya budaya sandwich generation gitu. Nah, setelah aku cari tahu, ternyata ada satu faktor budaya nih
kalau teman-teman tahu, Indonesia kan punya prinsip itu ya, banyak anak banyak rezeki gitu. Jadi emang orang tua kita sebelum-sebelumnya itu pola pikirnya tuh, oh ya udah, aku punya anak tuh sebagai investasi aku gitu. Jadi kayak goals aku tuh bukan invest di harta, tapi di anakku itu. Dan harapannya anakku yang berikan aku penghidupan setelah aku pensiun gitu. Terus yang kedua mungkin juga ada faktor financial planning gitu ya. Karena mungkin mereka kurang memanage dengan baik gitu, kayak mereka kerja kayak, wah gaji aku kira-kira udah cukup nih, bahkan sampai aku pensiun gitu, ternyata enggak gitu. Dan mereka juga nggak nyiapin dana pensiun gitu. Akhirnya dia sandwich generation gitu, orang tua nggak nyiapin financial planning, anaknya belum siap, udah punya anak ya kan, jadi ya udah deh mereka dijepit oleh dua generasi gitu. Oke, makasih jadi atas pandangannya. Nah, aku mau geser nih ke Raihan Noval nih. Menurut kamu nih, faktor penyebab adanya sandwich generation itu apa sih? Kalau menurut gue, faktor penyebab sandwich generasi itu kayak minim pengetahuan finansial. Jadi kayak yang kita saat ini, anak-anak muda saat ini tuh kayak minim banget tentang pengetahuan finansial, bagaimana kita harus manage finansial kita untuk hari pensiun nanti, terus bagaimana kita untuk menjaga keuangan kita yang bisa dibilang jangan konsumtif lah, karena generasi-generasi muda atau anak muda sekarang itu lebih banyak gaya hidup yang konsumtif gitu, banyak membeli barang-barang yang bukan primer gitu. Gue pernah sih dengar kayak waktu itu Imam Darto bilang, itu hidup itu murah, tapi yang mahal tuh gaya hidup kita gitu. Nah itu sih jadi faktor-faktor. Lalu juga apa ya, ini kalau menurutku juga salah satu faktornya kayak kita membeli barang tapi kita dengan cara mencicil gitu ya kan, karena cicilan itu kan pasti ada bunganya ya kan, yang pasti jika kita nggak membayar, itu kalau misalkan bayar kita teratur oke lah, tapi kalau kita nggak bayar kita nggak teratur, pasti kan beban bunga itu kan pasti akan kerasa gitu buat kita yang anak-anak muda gitu. Jadi menurut gue itu sih faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya sandwich generasi. Oke, makasih ya Mas Raihan. Kalau bisa aku lihat sih dari pandangannya Jadid sama Raihan nih, kalau Jadid tuh lebih berpendapat tuh faktor terjadinya sandwich generation itu karena adanya ketidaksiapan punya anak ya. Jadi tuh kayak secara finansial dia tuh belum cukup, tapi dia udah siap nikah, terus tiba-tiba punya anak, jadinya kayak berlapis-lapis kan jadinya kewajiban untuk finansialnya. Terus kalau bentar dong, Rima mau nambahin. Oh, boleh, nambahin. Menurut gue ya, kalau sandwich generation itu faktornya bukan dari orang yang merasakan dia jadi sandwich generation itu aja, tapi penyebabnya itu emang karena dari generasi sebelumnya yang nggak punya persiapan dana pensiun, yang akhir itu menjadikan generasi setelahnya menopang kehidupan dia. Jadi kayak menurut gue itu salah generasi sebelumnya juga. Harusnya dia tuh punya persiapan dana untuk hari tuanya agar nggak merepotkan anak-anaknya gitu. Jadi bukan karena kesalahan diri sendirinya tentang manajemen uang, terus kayak buru-buru nikah juga, enggak, pasti karena kesalahan orang tuanya juga. Oke, makasih Hafsa. Berarti Hafsa nih lebih berpendapat kalau faktor ini karena ada kesalahan dari generasi sebelumnya, karena nggak ada tabungan buat dia di hari tuanya gitu. Jadinya dia menjatuhkan ke anaknya supaya minta dibantu untuk finansialnya gitu kali ya. Oke. Gue boleh nambahin dikit ya? Oh, boleh. Yeah. Silakan yang mau menambahkan langsung aja. Bisa nambahin sih yang dari Hafsa itu yang pernah gue tahu juga, pernah gue baca juga, mungkin generasi-generasi lamanya itu kayak punya prinsip tuh kayak
banyak anak tuh punya banyak investasi gitu, banyak rezeki kan. Padahal kalau kita melihat ke era sekarang, justru banyak anak itu lebih banyak pengeluaran kos ya, kos finansial gitu. Kos finansial yang harus ditanggung oleh keluarganya, yang akhirnya ya syukur kalau dia keluarga apa orang tuanya dapat menafkahi gitu semua anak-anaknya dengan benar. Tapi kalau yang enggak, ya secara tidak sadar, secara tidak langsung juga anaknya pasti akan merasa terbebani dan akhirnya dia terjadilah sandwich generasi gitu. Iya sih bener juga, gue setuju juga sama Rehan karena propaganda yang dibikin sama Orde Baru itu yang tadi Rehan bilang itu ya, yang banyak anak banyak rezeki itu kalau di-cut ya katanya bakal menimbulkan sandwich generation ini juga sih secara nggak langsung karena dia banyak anak terus banyak pengeluaran yang tadi dibilang kira malah kalau misalnya akhirnya pendapatan dia nggak menutup buat anak-anaknya itu mau nggak mau ya anak-anaknya jadi nanggung juga dan lain-lain gitu sih. Terima kasih. Oke, makasih Raihan dan Rista sudah menambahkan. Ada lagi nggak nih teman-teman yang mau menambahkan? Kalau nggak ada, lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Ya cukup ya, berarti dari Naufal sama Risto nih lebih menyalahkan statement banyak anak banyak rezeki ya. Karena yang namanya banyak anak pasti banyak pembayarannya. Itu benar sih, aku juga setuju. Tapi memang lebih ke kita bagaimana mengaturnya ya. Jadi kalau kita bisa mengaturnya, kenapa enggak kalau kita mau punya banyak anak gitu. Oke, lanjut aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Pastikan yang namanya sandwich generation ini kan pasti buat apa sih tadi yang tadi bilang Dorothy itu rentan mengalami stres dalam memikirkan finansialnya. Nah, aku mau nanya nih menurut kalian nih, how to survive? Gimana sih cara mereka bertahan di sandwich generation ini? Menurut kalian ya. Aku mau dari Shipa dulu deh, menurut kamu tuh cara bertahan hidup di generasi roti lapis ini seperti apa? Oke, kalau dari gue pribadi, kalau misalnya gue ada di posisi itu ya, sebenarnya kuncinya itu pinter-pinter ngatur keuangan. Contohnya kayak misalnya lu punya financial planner nih, di mana lu bisa membedakan mana kebutuhan prioritas lu dan yang tidak prioritas atau sekedar hanya keinginan. Dan yang paling penting itu mengurangi perilaku konsumtif sih. Dan menurut gue pribadi juga survive sebelum ada di posisi generation sandwich itu juga wajib banget. Oke, makasih sih Pak. Gue mau geser nih ke Hafsah dulu. Hafsah, menurut kamu how to survive di sandwich generation? Oke, walaupun gue bukan berada di orang yang punya beban kayak gitu, menurut gue sandwich generation itu berputar soal duit ya. Kalau menurut gue how to survive di sandwich generation mungkin bisa dicantumin mindset yang tadi bilang tuh kalau hidup tuh jangan terlalu banyak gaya yang mahal karena hidup itu murah, gaya hidupnya itu yang mahal. Nah, sebisa mungkin nih kalian yang menjadi sandwich generation itu tahan kebutuhan sekunder lo apalagi kebutuhan tersier lo. Terus sebisa mungkin dialokasiin ke tabungan masa depan lo supaya nggak menyusahkan generasi-generasi setelah lo nanti. Nah, terus menurut gue how to survive lainnya itu kayak lo harus banget punya catatan pengeluaran yang itu tuh sangat penting banget kayak misalnya nih dulu gue pernah kayak ngeluarin duit sekecil apapun tapi itu sering tapi gue ngelakuin itu nggak sadar yang akhirnya tuh malah nggak jadi simpenan gue gitu jadi kayaknya setiap pengeluaran sekecil apapun harus dicatat gitu jadi kelihatan borosnya kayak gimana terus simpanannya untuk kemana gitu terus menurut gue kalau di posisi orang yang punya orang tua yang menuntut untuk terus-terusan kasih ke orang tuanya, mungkin ya lu tuh juga bisa langsung kasih tahu pengertian ke orang tua lo kalau pemasukan lo tuh segini, pengeluaran lo segini, jangan terus-terusan nuntut
gue untuk ngasih ke lo terus gitu. Harus berani sih sebenarnya kalau untuk memutus sandwich generation ya, biar nggak terus-terusan ada di generasi selanjutnya. Gitu sih. Oke, makasih Hafsa. Terakhir deh nih, aku mau minta pendapat nih dari Risto nih. Menurut Risto nih, gimana sih cara buat bertahan hidup di generasi roti lapis ini? Kalau menurut gue pribadi sih ya, cara survive-nya yang pasti itu benar sih kata teman-teman sebelumnya ya. Jangan banyakin gaya lah. Jangan sampai lebih besar pasak daripada ini. Jadi kayak jangan sampai pengeluaran kita lebih banyak, dan apalagi pengeluaran itu bukan pengeluaran primer ya, cuman sekedar buat gaya, fashion, style dan lain-lain gitu. Dan ya kuncinya sih pasti ke nabung juga penting banget ya. Jadi kita tidak membebani generasi bawah kita. Kalau kita punya tabungan ya, entah itu investasi, entah itu deposito dan lain-lain, yang tabungan untuk membekali generasi bawah kita gitu loh. Biar generasi bawah kita tuh nggak kayak rasa ini, kayak misalnya kalau nggak punya apa-apa nih, generasi bawah kita kan benar-benar harus ini sendiri kan, kayak berjuang sendiri benar-benar gitu. Dan pada akhirnya kalau gitu, dan kalau kita masih hidup dan kita umur produktif, dan jadi bawah kita ini generasi harus menghidupi kita lah bahasa kasarnya ya. Nah kalau kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya tabungan, nggak punya apapun, itu kan jatuhnya kita pasti membebani banget kan, membebani generasi bawah kita itu sih kalau menurut gue. Oke, makasih banyak nih Risto nih. Kalau yang lain kira-kira mau ada yang nambahin? Kalau nggak ada, gue lanjut ya. Jadi menurut ketiga teman kita ini dari Sipa, Hafsa, dan Risto ini, how to survive di sandwich generation tuh lebih merencanakan keuangannya, mengatur keuangannya agar nggak boros dan nggak mendampaki ke generasi bawah kita. Jadi biar generasi bawah kita itu nggak berat. Jadi kita tuh bisa buat tabungan sendiri buat kita ke depannya. Dan juga lebih berhemat ya. Jadi kita punya uang tapi kita manfaatkan dengan yang lebih memprioritaskan yang kebutuhan primer. Jadi yang kebutuhan seperti tersier dan sekunder tuh bisa kita tahan-tahan kecuali kita memang membutuhkan banget. Oke, mungkin kita mau ke pertanyaan terakhir kali ya. Jadi pertanyaan terakhir tuh, bisa nggak sih kita memutus rantai sandwich generation? Nah, pertama aku mau tahu dari Jadid dulu nih. Dari Jadid, menurut kamu bisa nggak sih kita memutus rantai sandwich generation? Oke. Kalau dari aku sih bisa ya, cuman yang butuh effort gitu. Katakanlah misalnya nih aku di sandwich generation, tapi jangan sampai, astaga jangan sampai gitu. Tapi misalnya iya gitu. Nah yang harus aku lakuin pertama nih, aku harus ngasih literasi keuangan ke generasi atas sama bawah gitu. Kayak aku yaudah clear aja gitu kan ke mereka kan. Kalau kondisi kita gimana nih? Oh ternyata keluarga kita nih income-nya cuma dari aku. Oke, berarti yang pertama kali harus lakukan adalah aku lihat dulu nih dari atas sama bawah. Kira-kira mana yang bisa di stop kerannya gitu. Oh ini bocor halusnya di sini nih, kita stop dulu ya gitu. Nah, tiap bulan dari income-ku itu aku sisihin untuk kalau nggak usah investasi gitu. Let's say aku bisa bangun aset dalam 2 tahun dan itu bisa ngasih passive income 1 juta. Oh, itu udah bisa tuh buat ngasih penghidupan buat generasi atasku. Terus setelah itu passive income lagi buat di bawah tuh. Oh, udah bisa tuh gitu. Jadi kuncinya tuh pertama dari literasi keuangan, terus yang kedua emang kita harus effort di awal gitu. Emang agak tricky, tapi cuma satunya cara gitu. Itu sih mungkin kalau dari aku. Oke, makasih nih. Jadi selanjutnya nih, aku mau tahu dari Raihan Novel deh. Menurut Anda nih, bisa nggak sih kita memutus rantai sandwich generation? Kalau menurut gue sih bisa banget ya. Tapi ada ininya nih. Kayak dari sekarang kita untuk merencanakan keuangan kita, kayak kita atur sih kayak. Nah, 30% itu kita sisipin buat dana pensiun, lalu kayak terus 10%-nya itu menurut gue bisa lo sisipin ke dana darurat. Dana darurat tuh kayak misalkan dana-dana yang enggak dana yang enggak inilah. Ya, nggak terduga. Lalu
kita juga bisa menyiapkan asuransi kesehatan. Itu penting banget sih, karena mungkin di usia kita yang masih muda kan kita nggak banyak gitu merasakan apa sakit gitu, tapi kan saat kita tua nanti kan kita rentan akan banyak penyakit lah ya. Nah, berguna banget tuh asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan buat diri lo dan buat keluarga lo itu penting banget sih. Lalu kalau bisa kita ini sih memperbanyak aset, entah itu aset bangunan kayak tanah, rumah atau apapun itu. Lalu juga kayak kita bisa main saham. Nah, saham kan kayak fluktuatif ya dia. Saham, lalu emas yang harganya tetap gitu, kita investkan gitu. Atau yang sekarang lagi hype banget nih ya, kripto gitu, bisa juga itu. Lalu kita juga bisa mengulangi gaya-gaya konsumtif gitu, lebih perbanyak hal produktif dan mengurangi hal-hal konsumtif. Kalau dari gue itu sih cara untuk memutus rantai sandwich generation. Oke, makasih Raihan sudah memukakan pendapatnya kayak bagaimana sih kita bisa memutus rantai sandwich. Oke, sebelum gue tutup kali ya, mungkin ada yang mau menambahkan nggak nih? Gue mau menambahkan tentang memutus rantai sandwich generation. Kalau soal memutus rantai sandwich generation itu, menurut gue emang butuh effort yang gede banget. Karena kalau nggak diputus ini bakal jadi lingkaran setan gitu, kayak bakal terus-terusan ada di generasi bawah lo. Jadi seseorang yang ada di sandwich generation menurut gue harus berani untuk berani untuk memutus ini dengan cara tuh kayak mengurangi pengeluaran lo, terus menambah pendapatan lo. Terus selain itu gue ada seseorang yang emang dari awalnya orang tuanya nggak bisa ngelepasin dia, bahkan kalau dinasehatin untuk coba lu komunikasin ke orang tua lo, itu susah, nggak berlaku lagi bagi mereka karena bakal menjadi bumerang ke mereka, karena orang tersebut kayak dituntut sama orang tuanya untuk ngasih duit terus, tapi orang tuanya nggak paham tentang kebutuhan sebenarnya dia untuk ke depannya kayak gimana. Singkatnya tuh kayak semua orang nggak semua punya orang tua yang waras gitu, kayak selalu menuntut. Nah kalau dari situ sih ya gitu lagi, balik lagi kayak lu harus berani banget untuk ngasih tahu nih kalau pengeluaran lu tuh seberapa. Kalau emang udah nggak bisa dengan dikomunikasiin, kayak menurut gue ya demi kebaikan juga kayaknya lu harus stop membantu keuangan keluarga atau orang terdekat kalau emang keluarga lu itu nggak bisa mengerti lo, kayak daripada lu kesusahan terus dan nggak bisa memperbaiki generasi di bawahnya. Jadi ya mendingan kayak stop bantu keuangan keluarga atau orang terdekat. Mungkin cara ini tuh terdengar lu nggak peduli sama keluarga lu, tapi itu yang terbaik gitu. Oke, makasih Hapsa. Ada lagi? Gue boleh nambahin nggak? Tapi gue nambahin ini cuman ini sih salah satu case lah. Boleh. Jadi ada temen gue yang dia itu ya sekarang bisa dibilang tanda kutip terjebak lah dalam sandwich generation ini, karena dia sendiri akhirnya dia punya anak, dia punya generasi di bawah dia, tapi ya itu karena MBA ya. Nah, tapi dia bisa mengatasi semua itu sih, bisa mengatasi kan yang tadi Rehan bilang, kayak misalnya dia mulai nabung, mulai apa, kayak pengeluaran kecil yang tadi bilang Hapsa yang kayak nggak sadar. Contohnya kalau cowok misalnya ngerokok atau lain-lain, itu kan hal yang sebenarnya bisa dikesampingkan. Duitnya itu kalau lu tabung tuh bisa lumayan loh, kayak gitu maksudnya. Nah, itu tuh sama dia yang melakukan hal itu, dan karena dia mau memutus rantai sandwich generation ini, dia nggak mau anaknya tiba-tiba gitu juga ya. Dia dari sekarang yang seperti Mohan dibilang, yang tadi Rehan semua sih, kayak contohnya dia main kripto ya, yang sekarang lagi hype-nya main kripto, dia juga nabung, dia deposito dan lain-lain. Jadi dia benar-benar ngepres banget semua
kebutuhan yang nggak perlu lah buat dia, tapi dia mau menurunkan itu ke anaknya. Jadi anaknya kalaupun nanti suatu saat seperti dia dan lain-lain, nah itu tapi dia punya backupan nih, backupan finansial, backupan dana dan lain-lain dari dia. Itu sih. Terima kasih. Oke, makasih Risto. Wah, bagus-bagus banget sih menurut pandangan kalian semua. Dan aku juga setuju nih sama pandangan kalian, cara buat memutuskan rantai sandwich ini, walaupun kita sebenarnya udah terjebak nih, misalkan nih, udah terjebak di sandwich generation ini, tentu kita harus ngubah pola pikir kita ya, yang tadinya kita terbebani kayak, aduh gue harus biayain orang tua gue, terus belum nanti anak gue, gitu. Itu kita harus ubah pola pikir kita, jadi kayak kita lebih menabung, menyiapkan tabungan buat anak nanti, terus kita main investasi biar dapat tambahan cuan lebih banyak. Dan kalau kita punya banyak investasi nih, otomatis kan duitnya kan jadi banyak kan. Jadi tuh uangnya tuh bisa kita hidupkan untuk orang tua, untuk anak nanti. Dan kasus juga sebenarnya ada di kakak gua. Dia tuh lebih dia karena anaknya masih kecil, jadi tuh dia menyiapkan tabungannya tuh dari sekarang buat anaknya nanti kalau udah gede. Jadi kan takutnya kan kalau jadi belum masuk ke sandwich generation nih kakak gue. Jadi kalau misalkan nanti anaknya udah gede kan takutnya kan masuk ke sandwich generation kan. Jadinya dia udah inisiatif buat tabungan buat anaknya nanti. Jadi biar dia tuh gak kebingungan nanti pas anaknya udah buat dia beli apa-apapun untuk kebutuhan sekolah dia. Dan benar banget kita juga harus nabung-nabung, cari-cari uang sampingan. Jadi kita nggak harap ke gaji pekerjaan kita aja gitu. Jadi kita punya uang dari mana-mana aja buat tambahan. Terus juga menurut gue tuh yang bukan paling penting sih, penting juga kita tuh harus sharing ke pasangan kita, karena kan di sandwich generation ini kan biasanya kan terjadi di orang-orang yang udah menikah kan, karena dia udah punya anak. Kali buat diskusi buat pas dari sandwich generation ini, atau kita nggak sampai ke sandwich generation ini gitu. Oke, gitu aja sih, paling nggak ada pertanyaan lagi. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukannya perubahan pola pikir, rencana strategi, dan membahas bersama dengan pasangan kita. Karena guna untuk menyelamatkan diri kita dan anak kita dari rantai sandwich generasi ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you teman-teman. Thank you guys. Thank you. Thank you. Diskusi kita hari ini keren-keren.